Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi dengan gue Rina Sari. Jadi hari ini kita akan bahas soal penyimpangan perlakuan orang gitu ya, yang bikin rugi orang. Jadi hari ini kita bahas aja di sini, dan ini pukul sekitar jam 10 lewat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman, dan share juga ke teman-teman kalian. Lagi ke cerita soal penipuan, dan ini terjadi sama gue di Tembok dulu. Nah, kita langsung aja cerita. Itu waktu kejadiannya itu waktu gue umur 7 tahun masih 7 tahun 8 tahun gitu ya. Dan umuran segitu tuh kayak yang kita tuh masih belum terlalu banyak yang namanya penipuan gitu. Nah, waktu itu tuh ada kejadian yang sampai hari ini gak bisa gue lupain. Itu kejadian dimana penipuan pakai kertas lembaran itu untuk selembaran yang keterangan polisi itu ya, untuk nipu. Nah, waktu itu kejadiannya gue mau main sama gue ke lahan kosong. Biasanya kan gue kan mainnya ke lahan kosong nih, ke lahan kosong yang ada deket pinggir kali gitu. Nah, yang lagi dibangun PT ya, sekarang PT-nya kosong, yang lagi dibangun PT gitu ya. Nah, gue ke situ jalan lewat yang bukan jalan biasa gue jalan gitu. Itu jalan yang kayak jalan pintas terdekat lah gitu. Nah, gue kan ngeliat ke bawah, kita jalan set. Wah, apaan tuh? Kan gue penasaran orangnya. Akhirnya gue buka tuh, itu bentukannya tuh kulit merah gitu, plastiknya plastik bening, nggak gede sih, kecil, yang kotak gitu tuh pokoknya itulah. Terus di dalamnya tuh ada surat kalau misalkan selamat Anda memenangkan mobil ini gitu. Terus ada lagi surat keterangan kepolisian kayak giveaway Baim Paula gitu ya, kayak misalkan SMS dapat nih dia 109 juta, dapat WA gitu, selamat Anda dapatkan uang 3 juta segala macam. Itu zaman dulu tuh belum ada yang kayak gitu, dan belum terlalu banyak ragamnya yang namanya penipuan. Nah, akhirnya bapak gue tuh ngasih tahu ke temen-temennya yang satu profesi. Itu bapak itu kan security ya di PT pabrik kayu gitu. Sekarang temen-temennya udah pada meninggal, dan bapak gue meninggal. Nah, hari itu dia ngasih tahu ke temen-temennya, dapat hadiah, ini Pak Haji bener, soalnya ada surat keterangan kepolisian. Nah, yang namanya waktu itu kan awam banget ya teman-teman, bener-bener yang katanya WA kan waktu itu belum ada, BBM juga kan belum ada, paling adanya HP yang sekitar Nokia, Asia gitu ya. HP-nya juga belum terlalu banyak macam mereknya, dan juga Googlean kan waktu itu kan belum ada ya, kalau nggak salah ya. Google itu mungkin ada, tapi waktu gue itu bapak gue megang HP-nya HP jadul gitu ya, karena waktu itu HP jadul itu udah termaksud tua gitu kan, yang penting ada gamenya gitu. Dan gue bisa main game gitu. Nah, waktu itu bapak gue ngasih kan ke temennya itu, dan temennya bilang, ini waktunya Pak Haji ya, ini dapat hadiah. Terus temen-temennya itu kan temen-temennya runding. Akhirnya yang ditelepon lah pihak dari sana itu kan ada cantuman nomornya itu kan, yang pasti belakangnya itu dari itu banget, pasti ada lah deretannya di garis, pokoknya ada tuh. Terus ditelepon lah mereka ke nomor itu, tapi harus transfer dulu sekitar 1 juta. Nah, waktu itu kan transfer itu kan kita kan nggak ada, maksudnya m-banking juga kan belum terlalu, nggak tahu deh waktu itu ada m-banknya apa enggak, pokoknya itu ditransfer aja maksudnya. Akhirnya ditransfer lah ke bank tertentu, dan abis itu orangnya itu langsung bilang gini, Pak Haji, ntar kalau misalkan ada yang survei ke situ, hadiah dari mana, ini tuh hadiah dari gitu ya. Terus nanti bilang aja dapat hadiahnya dari wafer itu. Nah, wafernya
gue masih ingat tuh wapernya waper apa, aku harus gue sebutin nih. Wapernya depannya T, belakangnya O, tau lah kayaknya itu. Dan waktu itu temen-temen bapak gue sama bapak gue tuh kayak ngumpulin uangnya sekitar 1 juta. Nah transferlah ke bank itu, dan orangnya bilang kayak gitu. Habis itu udah nggak ada kabar lagi gitu, udah nggak ada kayak dia telepon, udah nggak ada respon apapun. Nah akhirnya dari situ baru ngerti, oh iya uang mana udah keluar duit kan. Dan di situ kayak oh ternyata ini penipuan tuh bisa ya ini itu ya, maksudnya terencana gitu, bikin surat kepolisian, bikin surat keterangan kepolisian, bikin surat ini itu ada kuponnya dan segala macam. Itu ternyata bisa ya orang bikin juga, cuman ya terlalu merugikan juga kan. Waktu itu kan uang 1 juta itu menurut keluarga gue tuh gede banget temen-temen. Gue bisa untuk bayar sekolah gue, mungkin bisa beli beras atau segala macam. Dan waktu itu bapak gue juga yang harus ngebayar itu ke temennya, walaupun temennya rugi ya, walaupun itu ide temennya. Dan temennya pun bilang kalau misalkan dapat hadiah ini nih, dapat mobil, kita mobilnya dijual, uangnya dibagiin, katanya kayak gitu. Tapi apalah daya, semuanya adalah hidup, dan uang itu nggak balik. Dan bapak gue harus kembaliin uang patungan itu ke temen-temen. Dan akhirnya gitu lah pokoknya. Bapak gue kayak ya udahlah, mungkin bukan rezekinya, karena gue terlalu baik ya. Dan gitu lah ceritanya ya. Jadi sampai sekarang kayak gue kalau misalnya pengen banget gue ketemu itu yang bikin bapak gue kayak susah itu. Mana gue waktu itu bapak gue ya, waktu itu lagi kesusahan banget soal ekonomi, itu lagi pas-pasan guys, pas-pasan banget. Ditambah orang itu yang nipu mana, pokoknya lah habis kejadian itu tuh sebulanan lah bapak gue kayak gimana ya, kayak nyesal gitu kan, lalu percaya itu sama orang. Ya jahat sih orang-orang kayak gitu tuh nipunya ya, kayak nggak berotak gitu ya. Semoga ya matinya nggak susah gitu ya. Cuma gue ngerasa kesel aja gitu, bapak gue kesusahan tuh perkara gitu. Dan guys, kita akan bahas soal agensi. Nah agensi ini kemarin ada yang WA ya, ada yang WA katanya, Mbak aku dapat hadiah itu dari agensi, katanya mau kirim hadiahnya tapi aku harus transfer dulu. Nah dia kan udah transfer nih sekitar 3 jutaan gitu ya, 3 jutaan. Terus dia masih minta transfer lagi sekitar berapa ya, berapa masa sih kayak agensi mengirim hadiah itu harus ada yang ini ya, harus ngirim duit. Nah akhirnya kan kesel ya, gue denger ceritanya itu, gue WA lah orang itu tuh, Mas ini masih gue nyebutnya, Pak ini saya dari ini, apakah benar hadiahnya akan dikirim. Nah dia bilang ada siapa misalkan di situ akhirnya kan lagi live itu kan. Nah terus di pecah sama dia. Nah akhirnya gue tahu nih, ternyata wah ini penipuan, makanya di muka orang mikir ya. Terus gue kan kayak gimana ya, kayak cangking tuh kayak Cina kayak kata-katain gue itu. Nah sementara itu gue bener-bener sawan ngeliat mukanya. Biasanya kan ada tuh orang yang berkulit hitam tuh, ada yang hitamnya bersih, yang hitamnya bener-bener kayak cerah gitu. Ini tuh beda banget temen-temen, hitamnya bener-bener hitam yang parah banget, hitam butak gitu. Gue bukannya mau katain, cuma ini gue bener-bener sawan gitu ya.
kayak gue ngejurik aja gitu. Kayak gue bener-bener ngejurik aja setan gitu ya, sampai gitu, sampai yang bener-bener ini tuh beda banget kayak bukan gimana ya, terus yang kayak kan cuma kayak mata hitam, bola putihnya doang sama gigi ini yang bener-bener itu bener sawan. Dan akhirnya gue bilang kan karena gue sawannya, gue bener-bener sawan gitu. Nah kata gue sempet tuh keluar yang kata yang omongan-omongan kayak kok mau tolong, tapi pakai bahasa Inggris karena gue kan ngerti bahasa Inggrisnya dikit-dikit ya. Kalau misalkan ngomong ngatain orang sih gue jagonya, kalau misalkan ngomong kasar gak mau goblok tolong. Terus kayak dia yang marah ya, terus apa what I live in Indonesia, I live in Indonesia, tapi dia pakai nomor Malaysia. Nah, bedak banget nih gua pas dia ngomong tong Cina. Kali depan dia ngomong depan gua kayak gitu, gue sliding muka. Keren banget buat kamu. Terus kamu gua ngomong